Halo semuanya, kembali lagi pada video saya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang intervilan routing. Apa sih intervilan routing itu? Intervilan routing ini adalah untuk menghubungkan VLAN 10 dengan VLAN 20 atau dengan yang berbeda network atau segmen menjadi bisa komunikasi. Pada video sebelumnya kita udah belajar komunikasi dengan sesama VLAN, misal dari PC 0 ke PC 6. Seperti itu. Lalu sekarang kita akan membahasnya gimana sih caranya biar VLAN 10 dengan VLAN 20 ini bisa komunikasi. Caranya adalah dengan menggunakan router. Langsung saja kita pasang routernya. Kita pilih yang paling kanan, lalu kita simpan di sini. Nah, sebelum kita konfigurasi routernya, kita jabarkan dulu apa sih yang bakalan kita konfigurasi. Pada VLAN 1 dengan, jadi kita akan konfigurasi IP ya di router ini. Itu ada VLAN 1 dengan IP 192.168.1.0/24. Lalu VLAN 10 dengan IP 192.168.10.0/24 dan yang terakhir VLAN 20 dengan IP 192.168.20.0/24. Nah, selesai, lalu langsung saja kita konfigurasi di routernya. Oke, kita hubungkan dulu ya teman-teman. Hubungkannya ke satu switch saja, jangan ke setiap switch. Nah, langsung saja kita konfigurasi. Ke tab CLI, lalu di sini kita ketikkan no, masuk ke mode privilege dengan mengetikkan enable, lalu masuk ke global konfigurasi dengan mengetikkan config, enter. Nah, di sini kita akan masuk ke interface yang ini, yang FA00. Interface FA0/0. Enter. Lalu masukkan IP address-nya. IP add 192.168.1.1. Lalu subnet mask-nya 255.255.255.0. Lalu enter. Nah, sekarang kita lihat apakah IP-nya sudah masuk atau belum. Dengan mengetikkan do show EIP interface brief. Nah, bisa dilihat di sini udah masuk ya teman-teman IP-nya. Lalu teman-teman kan ini routernya mati. Nah, kita bisa menyalakannya dengan cara kita masuk dulu ke interface menyalakannya. Lalu ketikkan no shutdown. Udah ada hijau. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasi VLAN 10. Karena VLAN 10 ini nggak punya interface, kita harus membuat subinterface. Nah, caranya seperti ini. Ketikkan interface FA0/0.10. Nah, si .10 ini tuh subinterface. Gitu ya, teman-teman. Lalu enter. Nah, lalu ketikkan encapsulation
.1q10. Nah, fungsinya si encapsulation.1q10 ini buat masuknya si interface 0 ini tuh ke VLAN 10. Tuh, enter, lalu masukkan IP address 192.168.10.1, subnet masknya 255.255.0, lalu enter. Nah, sekarang kita lihat do show IP interface brief. Nah, di sini sudah ada ya sub interface yang VLAN 10 sudah masuk IP-nya juga. Lalu next, kita ke VLAN yang 20-nya. Masukkan interface fa0/0.20. Enter. Lalu masukkan encapsulation.1q20. Enter. Nah, masukkan IP-nya 192.168.20.1, lalu subnet masknya 255.255.255.0. Enter. Oh, sorry teman-teman. IP address. Enter. Nah, lalu kita lihat do show IP interface berikut. Nah, sudah ada ya teman-teman. Lalu sekarang kita akan konfigurasi pada PC-PC-nya. Ke desktop, lalu IP konfigurasi, lalu kita masukkan default gateway-nya yang sudah kita konfigurasi tadi ini. Ya. Ini. Nah, kita isi dengan 192.168.10.1. Nah, ininya kita ganti misal jadi 20. Di next-nya juga start default gateway 192.168.10.1. Lalu ini lalu kita ke yang VLAN 20-nya. .192.168. Untuk VLAN 20 ini 20 ya teman-teman, lalu .1. Ininya kita ganti menjadi 20. Di next-nya .192.168.20.1. Next. Stop. 192.168.20.1. Lalu kita akan menerangkan router ini ya di switch teman-teman. Kita lihat interface 08. CLI, masuk ke rumah, lalu konfig, lalu masuk ke interface FA0/8. Nah, switch port, mode terang, enter. Sudah, teman-teman. Kita coba tes ya, teman-teman. Misal dari PC 0 ke PC 3. Violet, lalu PC 1, PC 4.
masih pilot juga. Sini. Successful ya teman-teman. Coba di revisi 2 ke visi 5. Pilot. Kita coba lagi. Ini successful. Successful juga. Jadi begitu. Kita coba ini deh teman-teman. Pilot. Next video kita akan membahas konfigurasi DHCP server pada router. Nah, sekarang kita akan mencoba men-DHCP serverkan PC-PC semua ini ya teman-teman. Karena yang video-video kemarin kita membuat dengan statik, yaitu dengan diketikkan satu persatu. Nah, sekarang kita akan mencoba dengan DHCP. Langsung saja masuk ke tab CLI, lalu configuration. Nah, di sini mengetikkan IP DHCP full VLAN 10. Enter. Lalu ketikkan IP network kita yang VLAN 10 yaitu 192.168.10.0. Kenapa 0? Karena IP network itu semuanya dari 0. Lalu subnet masknya 255.255.255.0. Enter. Lalu masukkan IP default router yaitu gateway. Default router IP-nya itu 192.168.10.1. Untuk default router ini nggak pakai subnet mask ya teman-teman. Lalu enter. Yang terakhir masukkan DNS server. Kita menggunakan DNS servernya Google aja ya teman-teman, 8.8.8.8. Lalu enter. Nah, ini kita udah selesai men-DHCP-kan VLAN 10. Lalu kita masuk ke VLAN 20. IP DHCP full VLAN 20. Enter. Lalu ketikkan IP network kita yaitu 192.168.20.0. Sorry teman-teman, subnet masknya. Enter. Lalu default router 192.168.20.1. Lalu DNS server 888. Enter. Nah, sudah selesai. Sekarang kita coba tes ya teman-teman. Dengan cara kita masuk ke PC 6, lalu desktop, IP configuration, ininya nah. Ini diklik DHCP. Di sini requesting IP address. Nah, DHCP request successful. Di sini sudah ada 192.168.10.4. Lalu ininya juga default gateway-nya juga 10. Kita lihat yang VLAN 20. IP DHCP, lalu tunggu teman-teman. Nah, sini sudah ada.
IP-nya 20.5, lalu default gateway-nya 20.1. Jadi, seperti itu teman-teman untuk mendhcp-kan DHCP server pada PC-PC. Teman-teman, sekarang kita akan belajar yang namanya switch layer 2 dan switch layer 3. Nah, apa sih switch layer 2 dan 3 ini? Nah, pada topologi ruangan 3 ini, di sini menggunakan switch 2960. Lalu, ini namanya switch yang tipe 3 berapa teman-teman ini? Tipe 3560 ya. 3560. Nah, pada awal angka ini 2, yaitu ini dinamakan switch layer 2. Awalnya 2. Nih, teman-teman 2. Lalu ini diawali dengan 3. Berarti switch layer 3. Apa sih perbedaan antara switch layer 2 dan switch layer 3? Perbedaannya yaitu kalau switch layer 2 menghubungkan yang networknya tuh sama atau sesama network, misal dari PC 12 ke 13. Nah, ini yang pilihan 10. Kalau menggunakan switch layer 2 ini membutuhkan router untuk menghubungkan yang berbeda network. Kalau switch layer 3 atau switch multi-layer ini tidak perlu router karena sudah bisa menghubungkan yang berbeda network. Sekarang kita akan mencoba mengkonfigurasi switch virtual interface ya, teman-teman. Pada sebelumnya, mengkonfigurasi switch membutuhkan sub interface untuk VLAN-VLAN-nya. Nah, pada multi layer switch ini tidak perlu sub interface. Langsung saja kita tambahkan terlebih dahulu PC-nya. Lalu konekkan. Setelah ini kita coba beri IP. Kita coba beri IP 192.168.10.55 bisa teman-teman. Lalu PC 19 192.168.20.55. Nah, setelah diberi IP, kita konfigurasi di multi switch layernya ini. CLI, untuk privilege, global configuration. Nah, ini kita lihat interface-nya. Untuk PC 8, interface FA02, dan ini FA03.
9, 10, name, install programming, lalu VLAN 20, name, marketing. Lalu kita masuk ke interface FA02, lalu switchboard, mode akses, switchboard, akses VLAN 10. VLAN 10. Enter. Lalu interface, exit, interface yang FA03. Switchboard, mode akses, enter switch, mode akses VLAN 10. Lalu kita lihat nah, sini VLAN FA02 sudah masuk VLAN 10 dan FA03 sudah masuk ke VLAN 20. Sekarang kita akan memberi IP VLAN-VLAN-nya ya teman-teman. Interface VLAN 10. Nah, pada router kita perlu membuat subinterface. Jika di multi-layer switch ini, kita tidak perlu membuat subinterface. Langsung saja masuk ke interface VLAN 10-nya. Enter. Lalu beri IP 192.168.10.1, lalu spasi beri subnet mask 255.255.255.0. Enter, lalu exit, lalu masuk VLAN 20. Lalu IP address 192.168.20.1.255.255.255.0. Enter. Nah, lalu sekarang kita lihat. Do show the interface brief. Spasi. Nah, di sini ada tulisan ya teman-teman, VLAN 1 down. Nah, VLAN 10 dan 20 sudah up atau aktif. Nah, cara mengaktifkan VLAN 1 dengan cara kita no shutdown. Masuk ke interface VLAN 1, enter, lalu no shutdown, enter, lalu di show lagi. Nah, bisa dilihat di sini sudah up, tapi di sininya masih unset. Nah, coba interface VLAN 1, lalu beri IP 192.168.1.1.255.255.255. Nah, sini sudah manual up. Jadi, seperti itu teman-teman. Mengkonfigurasi di multi-layer switch ini. Tadi kita sudah mengkonfigurasi switch multi-layer-nya. Sekarang kita konfigurasi di PC-PC-nya. Nah, pada video yang tadi, kita kan nggak mau masukin si default gateway-nya ini. Sekarang kita masukin 92.168.10.1, lalu PC 19-nya juga.
192.168.20.1, lalu di ruangan 3 192.168.20.1, lalu di sini 192.168.10.1. Nah, sekarang kita coba untuk komunikasi. Dari sini dulu, misal sini. Nah, Violet kita coba lagi. Nah, ini kenapa sih setiap mengirim pesan Violet terus? Pasti karena switch multilayernya ini, kita lihat dulu, enable, so, nah, di sini masih ada bacaan ICMP redirect change is empty. Artinya, multi-switch layer ini masih multi-layer switch 2, belum 3. Nah, gimana sih cara mengaktifkan switch multi-layer 3-nya itu? Kita dengan cara mengetikkan, masuk dulu global konfigurasi, lalu ketikkan IP routing. Nah, lalu kita lihat to show IP route. Nah, tampilannya sudah berbeda ya teman-teman, sudah seperti ini. Artinya ini sudah tip switch multilayer 3-nya. Setelah ini kita cek saja. Coba kirim pesan dari sini ke sini. Awal-awal pasti pilot teman-teman. Kita tes. Nah, successful. Lalu coba PC12, PC15. Violet, coba lagi. Successful. Coba dari 15, 18. Successful juga ya teman-teman, bisa dilihat. Dari sini ke sini. Successful. Seperti itu. Sekarang kita akan coba mengkonfigurasi DHCP server pada multi-layer switch. Pada tadi kan kita ngekonfigurasi IP-nya itu manual ya teman-teman. Sekarang kita akan coba dengan DHCP server. Nah, kita masuk ke caranya sama ya teman-teman seperti DHCP server pada router, yaitu dengan mengetikkan IP DHCP pool dengan nama VLAN 10. Enter. Lalu kita masukkan IP network 192.168.10.0. Lalu subnet masknya 255.255.0. Enter. Lalu masukkan IP default router. Default min router 192.168.10.1. Untuk default router ini sama enggak pakai subnet mask. Enter. Lalu DNS servernya itu 888. Enter. Nah, lalu exit ke VLAN 20. IP DHCP pool
Filan 20. Lalu masukkan IP networknya 192.168.20.0 spasi 255. Oh, maaf itu koma ya teman-teman. Subnet masnya 255.0. Enter. Lalu default router 192.168.20.1. Lalu DNS servernya delapan titik delapan dan server titik delapan titik delapan. Enter. Sekarang kita lihat, kita coba tes ya teman-teman. Ini kita DHCP-kan di testing. Nah ini kita coba dulu posisi 19. Lalu kita lihat lagi yang 18. Masih ada teman-teman. Oh teman-teman, kita udah terlihat kita bikin mencoba server dengan pilihan satu juga. Nanti network pilihan satu network itu sudah 168.1.0 enter dan routernya kalau kita kerja begitu 192.168.1.1 enter dan dengan servernya silakan enter. Nah sekarang kita coba lihat, dan sekarang kita lihat apakah berhasil atau tidak. Nah ini dia, kan asalnya statik, lalu kita ubah ke DHCP dan berhasil. Ini dia IP-nya. Nah, sekarang kita akan membuat soal dengan topologi yang baru. Jadi seperti ini topologinya teman-teman. Menggunakan router 1, lalu switch 3, lalu menggunakan PC. Di sini, ini. Nah, jadi seperti ini topologinya. Lalu sekarang kita akan bagi-bagi VLAN-nya. Kita buat kotak terlebih dahulu. Ini segini. Lalu ini segini. Dan lalu
Itu teman-teman. Lalu sekarang kita hubungkan menggunakan kabel. Nah, dari router ke switch 1, lalu switch 1 ke switch 2, dari switch ke switch 6. Lalu ini ke PC. Nah, seperti ini. Lalu kita bagi VLAN-VLAN-nya. Di sini VLAN 10, ini 20, lalu ini 30, ini juga 10, ini 20, dan ini 30. Lalu ini 40, ini 50. Lalu sekarang kita membuat IP-nya untuk VLAN 10, IP-nya 10.10.10.0/24. Untuk VLAN 20, 20.20.20.0/24. Untuk VLAN 30, 30.30.0/24. Lalu untuk VLAN 40, 40.0/24. Dan yang terakhir VLAN 50, 50.0/24. Nah, jadi ini IP-nya teman-teman. Nah, ini. Sekarang kita akan mengkonfigurasi routernya. Ini. Share terlebih dahulu. Ke tab CLI, lalu ini no, masuk mode privilege, lalu global konfigurasi. Nah, sekarang kita masuk ke FA yang terhubung ke switch-nya, yaitu FA 00. Interface FA 0/0, enter. Lalu kita nyalakan dengan no shutdown. Nah, sudah nyala, sudah hijau. Sekarang kita akan memberi IP pada VLAN-VLAN ini. Exit, lalu interface FA 0/0,
titik 10. Ingat ya teman-teman, kalau mau men-setting IP VLAN pada router ini harus menggunakan sub interface. Ini lalu enter. Lalu kita encapsulation .1q 10. Enter. Lalu masukkan IP address 10.10.10.1 spasi subnet mask titik 0. Enter. Lalu exit, masuk ke interface FA 0/0.20, lalu encapsulation .1q 20, masukkan IP address 20.20.20.1.255.255.255.0. Lalu interface FA 0/0.30, enter. Encapsulation .1q 30, masukkan IP address 30.30, enter. Lalu exit. Sekarang yang 40. Masukkan IP address yang 50. Ini masukkan titik 1, enter. Nah, selesai. Sekarang kita akan mengkonfigurasi DHCP-nya untuk VLAN-VLAN. Exit. Masuk IP DHCP pool VLAN 10. Enter. Lalu masukkan networknya 10.10.10.0, masukkan subnet mask, enter. Lalu masukkan default router 10.10.10.1, enter. Dan yang terakhir DNS server 888. Exit. Lalu yang IP DHCP pool VLAN 20, lalu network 10 20, sorry, 0, 255, 255, 255, 0, enter. Lalu default routernya 20.20.20.1, lalu DNS server 888, exit. Lalu IP DHCP pool VLAN 30.
network 30, 30, 30, 5, 255, 255, 255, 0. Lalu paut router 30, 30, 31, dan terakhir DNS server. Bentar. Lalu pilihan 40. Network 1, 0, 2, 0. Enter. Default router. Dan yang terakhir pilihan 50. Network 50, 50, 50. Sorry, 0. Lalu set informasinya. Udah paut router 50, 50, 50. 1. Akhir DNS 888. Enter. Nah, jadi seperti ini mengkonfigurasi di router. Barusan kita sudah mengkonfigurasi di router. Sekarang kita mengkonfigurasi pada switch-switch ini. Kita akan mengkonfigurasi atau akan memberi VLAN-VLAN-nya terlebih dahulu. Switch 1, enter, mode privilege, global konfigurasi. Nah, kita masuk ke VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, dan terakhir VLAN 50. Lalu kita lihat do show VLAN brief. Nah, ini sudah ada ya teman-teman, aktif. Lalu pada switch 0, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, 40, dan 50. Lalu show VLAN brief aktif, dan yang terakhir di sini. Enable konfigurasi VLAN 10, lalu 20, 30, 40, dan terakhir 50. Push VLAN brief sudah ada. Lalu sekarang kita akan mengkonfigurasi ini. Ini FA04 dan ini 5. Exit, lalu masuk interface, range FA 0/4 sampai 5. Nah, betul. 4, 5. Enter. Switch port, mode akses. Enter. Switch port, akses, VLAN 40. Enter. Lalu
VLAN 50-nya FA06, FA07. Interface range FA06 sampai 7. Enter. Switch port mode akses. Enter. Switch port akses VLAN 50. Nah, ya, kita buktikan. Nah, sudah ada ya VLAN 40, FA04 dan 5, 50, 6, dan 7. Sekarang di switch 0. Kita lihat ini FA03, ini 2, berarti 2 sampai 3. Exit. Interface range FA0/2 sampai 3. Lalu switch port mode akses. Switch port akses VLAN 10. Enter. Lalu VLAN 20. Ini 4. Ini 5. Ini 6. Dan ini 7. 4 sampai 7. Interface range FA4. 0/4 sampai 7. Enter. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 20. Enter. Lalu terakhir VLAN 30. Ini 8. Dan jadi teman-teman ini belum pakai kabel. Ini 8. Lalu ini 9. Dan ini 10. Lalu ini lalu yang ini 11. 9 berarti dari 8 sampai 11. Interface range FA08 sampai 11. Switch port mode akses. Enter. Switch port akses VLAN 30. Kita lihat dulu show VLAN brief. Nah, ini sudah ada teman-teman aktif. Lalu di switch ini yang 2. Kita lihat exit kan terlebih dahulu. Lihat ini 2, ini 3. Interface range FA0/2 sampai 3. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 10. Dan dulu yang ini VLAN 20, 7, 6, 5, 4. Berarti 4 sampai 7. FA4 sampai 7. Ini ada A-nya teman-teman. Enter. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 20. Lalu enter.
interface CSA jalan 30-nya dari 11, 10, 9, 8. 8 sampai 11. 8 sampai 11. Switchboard, mode, akses, enter, switchboard, akses, jalan 30. Lalu enter. Nah, udah, kita lihat dulu VLAN bridge. Oke, sudah. Sekarang kita konfigurasi terang. Ini switch menyambung FA01, lalu ke sini FA02 dan ke switch 0 FA03. Exit, interface, range FA1 sampai 3, safeguard, model, terang. Sebentar, kita lihat. Show interface terang. Nah, ini sudah mulai terang. Lalu di PC sini berarti FA01, exit, interface FA01, safeguard, model terang. Lalu di sini interface FA01 dan FA01 juga. Interface, exit, interface FA01, switchboard, mode terang. Untuk show interface terang. Nah, sudah load terang ya teman-teman. Jadi itu semua untuk mengkonfigurasi di switch-switchnya. Mengkonfigurasi router dan switch, sekarang pengujian DHCP-nya. Kita lihat apakah berhasil. Dan sukses. Lalu VLAN 20 sukses juga teman-teman. Lalu VLAN 30. Sukses. Lalu yang 40. Sorry. Sukses juga. Yang 50. Dan sukses. Lalu yang sebelah sini. Sukses. VLAN 20. Sukses juga. Lalu ini. Dan sukses. Sekarang kita akan coba kirim pesan. Misal dari sini. Dari sini ke sini. Masih valid awal-awal.
dan successful. Lalu dari ini ya, teman-teman ada itunya. Ke sini successful, lalu 30, 40 successful juga. Kita coba kopian 50. Violet, awal-awal pasti violet. Masih violet, sorry. Ini ya. Ke sini, successful. Kita coba yang sebelah sini. Ini ke sini. Sini aja. Successful. Lalu yang ini. Yang ini. Ini ke sini. Violet. Coba lagi. Successful. Kita coba terakhir. Ini ke sini. Dan successful. Jadi begitu teman-teman. Sekian video tentang menghubungkan antar pilihan dari saya. Jika ada kesalahan, mohon koreksi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!